Dalam dunia game strategi, setiap unit itu kan punya perannya masing-masing. Tapi, gimana kalau saya bilang, salah satu unit yang paling sering diremehin, ternyata nyimpen rahasia sebagai sang raja kecepatan. Nah, hari ini kita bakal bongkar kisah yang nggak terduga dari unit tersebut. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan simple aja ya. Apa sih unit tercepat di Age of Empires 2? Mungkin yang langsung kepikiran tuh Paladin yang gagah. Atau mungkin Husar yang super lincah. Tapi, gimana kalau jawaban yang benarnya itu bakal bikin kalian kaget? Yap, kalian nggak salah lihat. Unit tercepat di seluruh game ini, dengan kondisi yang pas tentunya, adalah Tradecock. Beneran, kapal dagang yang kelihatannya kaku dan tugasnya cuma bolak-balik ngangkut barang. Ternyata nih, di balik penampilan yang biasa aja, dia punya potensi kecepatan yang luar biasa. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana ceritanya. Oke, untuk ngerti kenapa dia bisa secepat itu, kita harus mundur dikit. Kita lihat dulu fungsi dasarnya. Sebenarnya tugas utama si Tradecock ini apa sih di dalam game? Intinya sih, Tradecock ini ibarat mesin ATM kalian di late game. Apalagi kalau main di peta yang banyak airnya. Fungsinya simple banget. Ngasilin aliran emas yang nggak ada habisnya. Cuma dengan cara berlayar bolak-balik antara dermaga kita dan dermaga temen. Prosesnya tuh ya gitu-gitu aja. Kapal ini jalan ke dermaga sekutu, ngambil muatan emas virtual, terus balik lagi ke dermaga kita buat disetor. Nah, kuncinya itu satu, jarak. Makin jauh perjalanannya, makin banyak emas yang didapat. Ini tuh udah jadi tulang punggung ekonomi banget deh di late game kalau main di air. Deskripsi resmi di dalam gamenya juga ngejelasin perannya yang simple banget. Buat dagang lewat laut. Udah, nggak ada tuh petunjuk-petunjuk soal potensi tersembunyinya. Murni unit ekonomi. Tapi tentu aja, Tradecock bukan satu-satunya cara buat ngisi berangkas emas. Dia punya saingan berat di darat, yaitu si gerobak dagang atau trade cart. Nah, milih antara dua ini tuh dilema klasik banget yang pasti dialamin setiap pemain. Kalau dibandingin, bedanya jelas banget. Tradecock emang dasarnya lebih ngebut dan dapat untung dari upgrade kapal. Tapi jeleknya, emas yang dihasilin lebih sedikit dan gampang banget jadi sasaran empuk di laut lepas. Nah, kebalikannya, trade cart ini lebih profit, rutenya bisa kita pagerin biar aman. Tapi ya ampun, lemotnya itu loh, dan sering banget nyangkut di bangunan. Jadi poin yang paling pentingnya tuh di sini. Untuk waktu yang lama banget dengan jarak yang sama, Tradecock itu ngasilin emas sekitar 25% lebih dikit dibanding trade cart. Ini kerugian yang gede banget, yang bikin banyak pemain, ya, mending dagang di darat aja deh kalau bisa. Tapi justru disinilah cerita si kuda pekerja ini jadi seru banget. Selama lebih dari 2 dekade, para developernya itu pelan-pelan ngubah dan nyempurnain unit ini. Ngebawa dia dari yang tadinya cuma pilihan kelas 2, jadi pilihan yang sangat strategis. Perjalanannya panjang banget. Dulu di tahun 1999, Tradecock ini kaku abis. Sering tabrakan satu sama lain bikin macet. Terus di 2015, dia dapat upgrade gede-gedean yang bikin dia lebih nguntungin. Ada juga bug nyebelin yang akhirnya dibenerin di Definitive Edition. Dan yang paling baru nih, di 2024, masalah macet-macetan itu praktis dihilangin. Evolusi yang luar biasa, selama hampir 25 tahun. Tapi, kekuatan asli Tradecock itu nggak cuma datang dari update gamenya aja, tapi juga dari peradaban atau shift yang kalian pilih. Beberapa shift punya bonus yang bisa ngubah Tradecock dari yang tadinya cuma berguna, jadi benar-benar dominan. Coba deh lihat tabel ini. Kalau ada yang pakai Spanyol di tim, semua Tradecock di tim kita ngasilin emas 25% lebih banyak. Ini bonus tim yang kuat banget. Portugis bikin harganya lebih murah dan darahnya lebih tebal, jadi lebih tahan banting. Tapi, perhatiin deh bonus dari Berber. Tambahan kecepatan gerak 10%. Dan disinilah kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Bonus 10% dari Berber itu, pas digabungin sama semua upgrade kecepatan kapal kayak dry dock dan caravan, secara matematis kecepatannya itu ngalahin unit manapun di dalam game. Inilah rahasia di balik gelarnya sebagai Raja Kecepatan yang gak disangka-sangka. Tapi ceritanya belum selesai sampai di situ. Evolusi Tradecock ini masih terus berlanjut. Update terbaru malah ngasih dia peran baru yang nambahin lapisan strategi lagi, terutama di fase-fase akhir permainan. Betul banget, Tradecock sekarang bisa dipakai buat dagang kayu. Ini perubahan yang gede banget. Di late game, pas semua hutan udah gundul, kemampuan buat ngasilin kayu tanpa henti dari laut itu bisa jadi penentu kemenangan. Kita bisa pilih mau fokus 100% ke emas, 100% ke kayu, atau 50-50. Ini ngasih kita fleksibilitas baru yang keren banget. Lagi butuh emas buat bikin unit-unit pamungkas, setel aja ke mode emas. Butuh banyak kayu buat bikin senjata pengepungan atau kapal perang, tinggal ganti ke mode kayu.
Pilihan strategisnya sekarang ada di tangan kita semua, berkat evolusi dari si trade cock yang sederhana ini. Jadi, kisah trade cock ini bukan sekedar fakta unik doang. Ini tuh bukti nyata gimana sebuah elemen yang sering dianggap remeh di dalam game bisa berevolusi selama bertahun-tahun jadi sesuatu yang super kuat dan strategis. Ini jadi bikin kita mikir kan, kira-kira di game favorit kalian, ada nggak sih bagian yang sering kalian pandang sebelah mata, tapi sebenarnya nyimpan potensi yang luar biasa? Oke, segitu dulu untuk kali ini. Terima kasih sudah menyimak.